kemarin Ibu jelaskan, sebelum kita ke program linear kan kita harus tahu dulu basicnya pertidasamaan. Nah, kalian kan udah tahu nih basic dari pertidasamaan itu ada 3 sifat ya, yang kemarin. Dia tandanya akan, yang perlu diingat cuma satu sih, dia tandanya akan berubah ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Udah itu aja yang perlu kalian ingat. Jadi selebihnya nggak akan berubah gitu. Kalau dikali bilangan positif nggak akan berubah, kalau ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif dan positif tidak akan berubah gitu ya. Nah, program linear ini sebenarnya sering banget dipakai sama seorang pengusaha kebanyakan ya. Untuk apa sih Bu? Biasanya dia tuh kalau pengen tahu keuntungan atau laba, maksimal laba dan minimum laba, dia biasanya secara tidak langsung ya, dia secara tidak langsung tuh memakai materi dari program linearnya. Terus dia pengen tahu nih daerah-daerah untuk kalangan-kalangan di bisnisnya itu daerahnya siapa aja. Nah, biasanya dia pakai program linear. Oke, sebelum kita masuk ke soal cerita yang tadi perusahaan-perusahaan misalkan atau pembisnis, kita masuk dulu ke konsepnya yang abstraknya. Nih, Ibu punya tentukan himpunan penelitian pertidasamaan berikut untuk X, Y. Ingat ya kemarin ini apa dibacanya? Ini adalah anggota, jadi itu yang kayak E itu anggota. Bilangan real itu yang R gitu. Oke, Ibu punya contoh soalnya ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Pertama, kita harus mencari titik potong pada sumbu X dan Y. Oke, kita buat dulu, ada X, ada Y. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu X dan Y, ini kalau misalkan kita mau nyari pada sumbu Y ya. Kalau sumbu Y itu X-nya harus 0 nih, maka kita dapat nilai Y-nya berapa kan? Berarti kalau sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Masukin nih pertidaksamanya, 2X plus Y. Nah, untuk mencari titik potong, ininya jangan pakai tanda kurang dari sama dengan dulu, pakai dulu sama dengan berapa? 4. X-nya kan kita ubah nih jadi 0, berarti 2 dikali 0 plus Y sama dengan 4. 2 kali 0, 0 kan? 0 plus Y sama dengan 4, maka nilai 0 plus Y tetap Y, maka nilainya adalah 4. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 4. Berarti didapat koordinat grafik, koordinatnya 0, X-nya 0, Y-nya 4. Oke, sekarang kalau kita balik, kalau pada sumbu X itu Y-nya yang 0 nih, berarti si Y-nya ini 0. Masukin lagi, 2X plus Y sama dengan 4. 2X plus Y-nya jadi 0 kan? 0 sama dengan 4. 2X plus 0 tetap 2X sama dengan 4. Maka nilai X-nya 4 per 2. Sehingga X-nya 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya adalah 2. Berarti di sini X, Y-nya 2,0. Nah, setelah kalian dapat titik koordinatnya ini kan ada 2, 0,4 sama 2,0. Kalian bikin grafik di sini. Ini kan sumbu Y ya. Kalau ke sini sumbu X. Oke. Yang pertama 0,4 kan 0 di sini ya. X-nya 0. Y-nya berarti 4 kan. Berarti Y itu ke atas kan. Kalau di sini X-nya 0 berarti Y-nya 4, berarti langsung ke atas titiknya. 1 2 3 4. Berarti di sini ya. Titiknya sebelah sini yang pertama. Terus X-nya 2, Y-nya 0, berarti Y-nya 0, X-nya 2, 1, 2, berarti di sini. Kalau sudah dapat gimana? Kalau sudah dapat, kita tarik garis dari 4 ke 2. Nah, nanti kalian pakai penggaris ya. Oke, yang ini, garis ini adalah garis dari 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Terus digimanain lagi Bu? Nah, kita kan pengen
himpunan penyelesaiannya itu 0,4 sama 2,0 kan. Terus kita buat grafik buat nyari daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya? Kita uji titik namanya. Uji titik 0,0. Kalau uji titik 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya juga dijadikan 0. Tapi ketika uji titik itu jangan pakai sama dengan, pakai kurang dari sama dengan. Tulis lagi di soalnya 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Ingat, uji titik itu 0,0, X-nya jadi 0, berarti 2 kali 0 tetap 0 ya. Ditambah Y-nya juga 0, kurang dari sama dengan 4. 0 tambah 0 berapa? 0 kan, kurang dari sama dengan 4. Betul tidak? 0 itu kurang dari sama dengan 4. Betul ya? 0 kan kurang dari 4 kan? Berarti tulis benar, pernyataannya berarti benar. Kalau benar, kalian arsir yang mendekati dengan 0. Berarti arsirnya kalau mendekati 0 ke sebelah kiri dan ke bawah. Nah, ini yang diarsir. Tuh. Sehingga yang diarsir ini namanya DHP. DHP itu apa? Daerah Himpunan Penyelesaian. Nah, seperti itu. Terus Bu, kalau misalkan pernyataannya salah, misal pernyataannya adalah 0 lebih besar sama dengan 0 lebih besar sama dengan 4. Misalkan gini pernyataannya. Si 0 lebih besar sama dengan 4 kan pernyataannya salah nih. Kalau benar kan mendekati 0 di hasilnya. Kalau salah berarti menjauh dari 0 gitu. Berarti ke sebelah atas gitu. Oke, kita masuk ke contoh yang lebih rumit karena di sini ada pertidaksamaannya ada 2. Yang pertama itu ada X plus Y lebih besar sama dengan 3. Kita kerjain dulu yang ini. Pertama kita mencari titik potongnya kan. Tipot disingkat aja ya. Tipot itu titik potong pada sumbu X dan Y. Kita buat dulu kotaknya. Oke, berarti kan ini kalau semisal X-nya 0, kemudian kalau yang semisal Y-nya 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita tulis kesamanya. X plus Y sama dengan 3. X-nya 0 plus Y sama dengan 3. Maka nilainya berapa? Nilai Y-nya adalah 3. Berarti di sini X, nya 0,3. Sekarang kalau misalkan Y-nya yang 0, berarti X plus Y sama dengan 3. X plus 0, Y-nya jadi 0, sama dengan 3, maka nilai X-nya adalah 3. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya adalah 3. Berarti dapat X, Y-nya adalah 3,0. Oke, sekarang ke persamaan yang kedua, yaitu 3X plus Y lebih besar sama dengan 6. Jadi kita cari tipotnya lagi. Tipot pada sumbu X dan Y. Tipotnya gambar lagi X, Y, X, Y, garis, garis, garis. Oke, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Tulis 3X plus Y sama dengan 6. 3X-nya 0, berarti sini langsung jadi 0 plus Y sama dengan 6. Maka nilainya adalah 6 ya. Sekarang kalau Y-nya 0, berarti 3X plus Y sama dengan 6. Y-nya kan yang 0, berarti 3X plus 0 sama dengan 6. Ini jadi X sama dengan awalnya perkalian pindah terus jadi pembagian, maka nilai X-nya adalah 6 bagi 3 berapa? 2. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya adalah 2. Berarti ini dapat 0,6, yang ini 2,0. Nah, sekarang kita bikin grafiknya. Karena tidak muat, kita bikin grafiknya, dihapus dulu ya.
Oke, kita lanjut bikin grafiknya. Tadi kita udah dapat titik potongnya yang pertidasaman pertamanya itu 0,3 sama 3,0 ya. Jadi kita bikin grafiknya. Agak bawah dikit. Ini adalah sumbu apa? Sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Oke, di sini 0. Lihat. 0,3. 0-nya X-nya 0, Y-nya yang 3 kan, berarti Y 3, 1, 2, 3. Nah, berarti titiknya di sebelah sini. Yang kedua 3,0, berarti X-nya 3, Y-nya 0. Y-nya 0 nih, Y-nya 0, X-nya 3, berarti kepinggir 1, 2, 3 sebelah sini. Oke, tarik garis. Nah, ini adalah pertidasamaan X plus Y. Apa tadi soalnya? X plus Y apa sih? Lebih besar sama dengan 3. Sorry. Nah, yang kedua, ini kita dapat 0,6 X, Y. X-nya 0, Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di atas sebelah sini. Yang keduanya. Terus sama 2,0, X-nya 2. Berarti di sini ya 2. Nah, tarik garis dari sini, dari 6 ke 2. Nah, ini adalah pertidasamaan dari berapa tadi? 3X plus Y lebih besar sama dengan 6. Sekarang kita uji titik. Uji titik 0,0 untuk yang X plus Y lebih besar sama dengan 3 dulu. Oke, berarti X plus Y lebih besar sama dengan 3. Kan X-nya berubah jadi 0, Y-nya juga berubah jadi 0, lebih besar sama dengan 3. 0 lebih besar sama dengan 3. Benar tidak 0 itu lebih besar sama dengan 3? Benar gak? 0 itu lebih besar sama dengan 3? Enggak ya, yang lebih besar dari 3 itu kan 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti 0 itu bukan lebih besar dari 3, berarti salah. Yang kedua, kita uji titik lagi. 0,0 untuk yang ini persamaan yang keduanya, pertidasamaan yang keduanya 3X plus Y lebih besar sama dengan 6. Berarti 3X plus Y lebih besar sama dengan 6. Kan berubahnya jadi 0 plus 0 lebih besar sama dengan 6. 0 lebih besar sama dengan 6. Bener nggak 0 lebih besar sama dengan 6? Jelas salah ya, yang lebih besar dari 6 itu kan 7, 8, 9, 10 dan lain sebagainya. Berarti 0 itu bukan lebih besar dari sama dengan 6. Berarti pernyataannya salah. Karena dua-duanya salah, berarti yang dihasil itu ke atas kan semuanya. Nih, yang pertama dulu nih yang 6 sama 2. Ini kan 6 sama 2 kan kita arsir gini ya. Nih, keluar kan dia. Gitu kan. Nah, ini juga kan termasuk kan. Nah, terus yang persamaan persatu juga salah, berarti ke atas juga kan dia. Nah, perhatikan baik-baik. Tapi karena di sini ada 2 garis, nanti kalian harusnya ngarsirnya pakai yang warna-warni ya, biar nggak bingung. Karena di sini ada 2 garis, jadi himpunannya itu yang masuk ke dua garis itu. Lihat, garis yang pertama ini kan garis yang di sini kan nggak masuk kan. Nih, cuman 1 garis doang kan yang di daerah sini. Yang masuk tuh mana? Nih, yang ini tuh udah masuk dua-duanya nih arsirannya, ya. Berarti yang ini kalian hapus nih. Atau nanti diarsirnya daerah sini aja ya, yang ini jangan diarsir. Loh Bu, tapi kenapa diarsir tadi? Karena memenuhi yang sebelah, yang cuman pertidasamaannya 1 doang. Kan kita pakainya pertidasamaannya 2, garisnya 2. Berarti yang diarsir ke yang ini doang gitu. Jadi yang ini tidak usah, karena yang ini cuman 1 garisnya gitu. Ya, ini garis doang. Terus yang sebelah sini lihat nih. Ini kan yang garis yang pertidasamaan 3X plus ya. Nah, pas potongan dari sini, lihat nih yang ininya. Ini cuma 1 garis kan. Kalau 2 garis kan lewatnya ke sebelah sini kan nih. Lihat arsirannya yang ada banyaknya kan sebelah sini. Ini cuma 1. Berarti dia tidak masuk. Kenapa diarsir, Bu? Karena yang di sini termasuk. Kalau cuma 1 pertidasamaannya. Kalau 2 ya dia nggak masuk pertidasamaannya. Jadi yang diarsir cuma yang ada di luar doang garisnya. Nih yang keluar doang nih garisnya. Yang di dalam tidak diarsir.
sehingga ini disebut DHP. DHP itu daerah himpunan penyelenggara